Lingsir wangi seleramu tumangking sirna ojo tangi ngonmu guling. Sorry. Kembali lagi bersama Cekris. Cerita kisah misteri. Kali ini Cekris akan menceritakan tentang rumah pocong Sumi di kota gede. Rumah pocong Sumi ini berbentuk selayaknya rumah biasa yang berarsitektur Belanda dan sudah ada sejak tahun 1860 yang merupakan kepunyaan seorang menteri di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Konon rumah ini sudah ditinggalkan lebih dari 40 tahun. Bayangin gak teman-teman, sudah kosong 40 tahun. Gimana seramnya coba? Kenapa disebut rumah pocong Sumi? Tentu saja pasti ada sesuatu di balik peristiwa tersebut. Menurut informasi warga, mereka sering melihat kemunculan sosok pocong di rumah itu yang diyakini bernama Sumi. Dan siapakah Sumi itu? Begini ceritanya. Diceritakan pada tahun 1935, rumah besar di kota gede ini ditinggali oleh perempuan bernama Sumini bersama suaminya. Namun, suatu malam Sumini harus berada sendirian di rumah karena sang suami pergi untuk urusan bisnis. Sialnya, rumah ini telah lama diincar perampok. Dan ketika malam tiba, ketiga perampok ini menggedor-gedor pintu rumah Sumini dengan alih-alih memberitahu bahwa suami Sumini mengalami kecelakaan. Sumi panik, lantas ia membuka pintu. Padahal sebelum berangkat tadi, suaminya sempat berpesan kepada Sumi untuk tidak membukakan pintu untuk orang asing demi keselamatan dirinya sendiri. Dan setelah Sumi membuka pintu, perampok tersebut menjadi-jadi langsung masuk dan menjarah harta benda di dalam rumah Sumi. Dan Sumi yang malang pun menjadi sasaran para perampok. Ia diperkosa oleh 3 perampok itu, yang akhirnya Sumi dibunuh dengan cara dicekik. Peristiwa inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya penampakan pocong Sumi di kota gede. Karena setelah peristiwa tersebut, banyak warga sekitar dan saksi mata sering melihat kemunculan pocong Sumi. Menurut informasi, pocong Sumi muncul di atas pukul 10 malam ketika jalanan sudah sangat sepi dan gelap. Jadi, kalau kalian melintasi rumah ini di atas jam 10 malam, jangan kaget kalau melihat pocong Sumi berdiam diri di teras rumah. Dan pada tahun 1994, pernah ada yang mengontrak rumah Sumi. Kita sebut saja namanya Bu Sari. Ibu Sari mengontrak rumah ini selama 1 bulan. Selama tinggal di rumah pocong Sumi, Ibu Sari sering mengalami gangguan atau kejanggalan, seperti ketika Ibu Sari mengangkat jemuran dan menaruhnya di kamar dan dalam keadaan berantakan. Ketika ditinggal pergi sejenak, tiba-tiba jemuran sudah terlipat dengan rapi. Dan kerap kali sendal yang sering hilang disembunyikan. Menurut Ibu Sari, di rumah ini ada kamar terlarang yang berisi 2 lemari besi yang sudah berkarat. Dahulunya, lemari tersebut digunakan sebagai tempat menyimpan berlian-berlian milik kakek buyut penunggu rumah ini. Dan di bagian pintunya terdapat tulisan "Dilarang masuk". Dan pada akhirnya
Rumah Sumi pun hingga sekarang ini sudah kosong hingga 14 tahun. Dan sering menjadi lokasi uji nyali dan acara liputan mistis untuk membuktikan kalau rumah pocong Sumi ini benar angker atau tidak. Sekian cerita kisah misteri hari ini. Nantikan cerita lainnya yang lebih misteri dan seram lagi.